orang Kristen dilarang ya menghujat atau merendahkan Isra Mi'raj. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Tan Howinai Henry Tandianta. Bapak Ibu Saudara, Isra Mi'raj itu diperingati sebagai hari raya nasional loh. Ya, betul ya. Ada libur Isra Mi'raj ya. Ya, kita sudah tahulah apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya. Saudara-saudara kita dari keyakinan di luar Kristen meyakini tentang Isra Mi'raj, dan itu diakui secara nasional ya, bahkan dijadikan hari libur ya, hari libur nasional memperingati Isra Mi'raj. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh menghujat atau merendahkan peristiwa itu, tidak boleh, sama sekali tidak boleh ya. Orang-orang apologeter kaleng rombeng lah dari kelompok Tritunggal dan kelompok segitiga yang melakukan hujatan-hujatan terhadap mereka. Ya, ya Bapak Ibu Saudara, dan dari pihak yang merayakan Isra Mi'raj pun juga tidak melakukan hujatan-hujatan terhadap kekristenan ya. Memang saya pernah mendengar juga sih bahwa dari pihak yang mengimani peristiwa Isra Mi'raj, lalu mereka mengatakan Isra Mi'raj itu lebih hebat dari Yesus. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, saudara-saudaraku, dari keyakinan lain yang mengimani Isra Mi'raj, Anda juga tidak boleh mengatakan Isra Mi'raj itu peristiwanya mujizat lebih dahsyat daripada Yesus. Tidak boleh, ya. Nah, jadi membandingkan dengan Yesus juga tidak boleh, ya. Demikian pula dari Kristen juga tidak boleh, ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam hidup dunia, ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa matahari itu yang menciptakan siapa? Yesus, Pak. Langit bumi ini yang menciptakan siapa? Yesus. Valid loh, didukung oleh ayat Alkitab. Allah yang punya nama Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah sembarang Allah, tapi Allah yang secara real spesifik punya nama. Di dalam Kejadian 2 ayat 4, langit dan bumi ini diciptakan oleh Yahweh. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus. Jadi spesifik, ya. Matahari itu diciptakan oleh Yesus. Yesus sendiri berkata loh, ya, Allah menciptakan matahari. Lalu matahari ini untuk semua orang. Padahal orang itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang menghujat Yesus, ya. Semua diberi matahari yang sama, diberi oksigen yang sama, diberi air yang sama. Artinya apa? Allah itu sangat mengasihi manusia. Apapun agamamu. Ya. Allah menghendaki semua orang selamat loh, 1 Timotius 2 ayat 4. Ya. Jadi tidak boleh kita menghujat-hujat, tidak boleh. Untuk urusan dunia kita menghargai, menghormati, ya, toleransi. Ya, ini harus dipahami. Kalau Kristen paham. Masalahnya ada orang lain di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen, yaitu para penyembah Bapa, para Tritunggal, para Calvinis. Ya, ini ngaku-ngaku Kristen yang disembah bukan Yesus, lalu dia suka mengolok-olok keyakinan lain yang dilakukan oleh apologeter kaleng rombeng. Ngopi dulu biar nggak jadi apologeter kaleng rombeng. Demikian pula dari luar kekristenan ada istilah para mukalab. Ini juga ada ya, mukalab kain sobek. Ini juga gitu. Mereka coba memberitakan keyakinan baru mereka, tapi dengan nyinggung-nyinggung Yesus. Ini juga salah. Jadi apologeter kaleng rombeng ini sama dengan mukalab kain sobek. Kan lap, mukalab kain sobek gitu. Sama, ya. Mereka membanding-bandingkan dengan Yesus. Nah, sekarang kita harus toleransi, Pak, ya. Jangan menghujat-hujat, jangan merendah-rendahkan tentang Isra Mi'raj, ya. Ya, nggak boleh itu. Kalian para apologeter kaleng rombeng nggak boleh. Jadi itu sebuah peristiwa yang diakui, ya, bahkan diakui sebagai hari libur. Nah,
Bagaimana kalau dia nyinggung-nyinggung, membanding-bandingkan dengan Yesus? Ya tidak boleh. Ya, begini, saya mau menjelaskan dengan Alkitab ini ya Pak. Silahkan Anda meyakini masing-masing, tapi saya menjelaskan pakai Alkitab. Tidak pernah ada orang melihat Allah. Yohanes 1 ayat 15. Jadi orang yang fisik begini, tidak pernah ada yang melihat Allah. Kalau orang melihat Allah, mati gosong jadi abu di dalam Keluaran 33 ayat 20. Kalau engkau lihat wajahku, tidak ada orang hidup. Jadi kalau orang dengan mata telanjang begini melihat Gusti Allah, pasti mati gosong. Ya, tidak pernah ada orang melihat Allah. Kedua, Yohanes 3 ayat 13, tidak pernah ada orang naik ke surga. Nggak ada. Orang yang fisik gini, nggak ada yang naik ke surga. Saya ulang. Tidak pernah ada orang melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Kedua, tidak pernah ada orang naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13. Ya. Tapi yang benar adalah ada orang yang dikuasai roh, ini baru benar. Ya, Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 1 ayat 10. Dikuasai roh, lalu orang itu bisa lihat surga, itu baru benar. Dikuasai roh, orang bisa ketemu sama Allah, yes, itu benar. Seperti dialami oleh Yohanes, seperti dialami oleh Paulus. Paulus juga bisa lihat Firdaus di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yohanes bisa lihat surga, bisa lihat siapa yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 22 ayat 3. Fisiknya tetap di bumi. Ini fisik kita di bumi. Roh kita dikuasai oleh roh Yesus. Tapi syaratnya harus percaya Yesus ya Pak. Ini saya memberi penjelasan yang benar ini ya. Ya, percaya Yesus, terus dibawa rohnya dibawa ke surga. Pak Pendeta HTD pernah nggak 2 kali? Ya. Pertama dibawa ke alam maut. Jadi saya itu bisa ngerti secara detail alam maut. Bagaimana cara masuk alam maut, ada lorong-lorongnya, ada kerajaan maut, siapa saja yang ada di sana. Saya juga diberi penglihatan penghakiman terakhir. Saya begitu clear urutan penghakiman, siapa saja yang dihakimi, bagaimana proses penghakiman. Apakah HTD pernah naik ke surga? No, tubuh saya tetap di bumi, tapi saya dikuasai oleh roh, ya. Saya bisa melihat. Ya, 1 detik di sana itu berapa jam di bumi? Ya. Seperti itu, ya. Yohanes juga, Paulus juga. Nah, kembali kepada Anda boleh saja meyakini atau ini tokoh kami itu melakukan perjalanan dari bumi ke surga. Kan pertanyaannya menjadi begini, itu yang dari bumi ke surga itu fisik apa roh? Nah, Anda harus jawab itu ya. Terus satu-satunya yang bisa melakukan gitu cuman Yesus loh Pak. Aduh, nampol ini Pak ya. Artinya kalau Anda itu mengimani bahwa tokoh kami itu melakukan perjalanan dari bumi ke surga, lihat surga, berarti dikuasai roh, dikuasai oleh roh Yesus. Berarti tokohmu percaya Yesus. Oh, udah, jangan dilanjut Pak, jangan dilanjut. Saya itu hanya ingin memberi edukasi kepada kita semua ya. Itu boleh itu. Anda mengimani, oh, boleh silahkan aja. Ya. Ya, tokoh kami juga moksa Pak, lihat surga, silahkan ya. Tapi jangan dibenturkan dengan Kristen, karena Anda akan berhadapan dengan 2 ayat Alkitab. Tidak pernah ada orang lihat ke surga, tidak pernah ada orang naik ke surga. Dan orang bisa lihat surga, ketemu Allah hanya kalau dikuasai oleh roh Yesus. Berarti dia percaya Yesus. Ya. Ya, Anda yang mengimani seperti itu, nggak apa-apa, imani saja. Tapi jangan dibenturkan dengan kekristenan. Para apologeter kaleng rombeng ya selevel-level seperti siapa itu? Wak Labu, kumis lele, bom kar ya, sop katul janda mentul-mentul, susu kana, effeminate yang siang jadi laki, malam jadi perempuan, batuk nonong sidik BNS, empret sorry, mampet ya mampet MYM, ya
ya Stephen Drum, para apologeter kaleng rombeng seperti itu, ya dia tidak bisa menjelaskan, ya tidak bisa menjelaskan karena mereka bukan Kristen, ya mereka itu bukan Kristen loh, mereka itu Nasrani, penyembah Allah segitiga, penyembah Bapa, ya Bapak iblis tentu saja. Mereka nggak bisa menjelasin seperti itu. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya masih melihat sih ya di luar sana ada orang yang merendahkan, menghujat-hujat ya keyakinan umat lain, termasuk diantaranya soal Isra Mi'raj. Itu bagi kami mudah sekali menjelaskan. Jadi silahkan Anda imani, Anda yang mengimani ya, karena Isra Mi'raj ini juga masuk di dalam diakui sebagai hari libur nasional loh. Ya, kita nggak boleh merendahkan, nggak boleh. Ya, tapi juga Anda tidak boleh membanding-bandingkan dengan Kristen lalu Anda mengatakan Isra Mi'raj itu lebih hebat daripada Yesus. Nah, itu nggak boleh. Yesus naik ke surga. Ya, sama, kami juga naik ke surga. Ya. Tidak boleh Anda bandingkan. Ya, itu dia. Kalau Anda membandingkan, Anda akan bertabrakan dengan 3 ayat ya. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 18 dan Wahyu 4 ayat 2. Ya, seperti itu. Padat, singkat, dan clear Bapak Ibu Saudara. Anda yang masih semangatnya itu menghujat terus, berarti Anda belum paham. Langit dan bumi ini, matahari ini diciptakan oleh Yesus loh. Mestinya kan hanya untuk orang Kristen, mestinya begitu. Tapi karena Allah itu begitu mengasihi, sehingga Anda yang menghujat Yesus pun, Anda diberi oksigen, diberi matahari, diberi hujan, diberi air, diberi kehidupan. Padahal Anda menghujat Yesus, nggak apa-apa. Karena Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Ya, silakan Anda meyakini keimananmu misalnya soal Isra Mi'raj, silahkan, tapi jangan membandingkan dengan Yesus. Nggak akan bisa dibandingin. Ini Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan kok. Ya, Allah segala Allah, Rab segala Rab. Allah yang benar kok. Nggak bisa dibandingin. Ya, ayat Alkitab ada ya yang untuk itu membuat Anda nanti tertampol. Itu gunanya kita di dalam dunia ini, walaupun beda, kita menghargai, menghormati. Tapi nanti kalau urusan surga baru kita menyatakan diri. Sorry ya Pak, makanya surgamu beda sama surgaku, Allahmu beda dengan Allah kami, Tuhanmu beda Tuhan kami, kitabmu beda dengan kitab suci kami. Beda semua. Tapi di dunia kita saling menghargai. Ada 4.300 keyakinan loh. Jadi di dunia itu bukan cuma ada 6 agama. Enggak, klik Google coba. Ada berapa agama keyakinan jagat raya? 4.300. Ya. Seperti itu, ya. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Tuan segala Tuan, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.